Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ST Ucat ya. Alhamdulillah hari ini menyapa dulur-dulur semuanya, para ST-nya dimanapun berada ya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, memang saya dalam beberapa minggu ke depan ini ya akan terus menyebarkan atau ingin memberikan info tentang channel yang menghujat beliau Gus Idam ya, karena saya sebagai ST-nya juga ya, yang tahu seluk-beluk tentang situasi dan kondisi jamaah yang ada di sana, itu jelas saya tidak terima gitu ya. Jadi dengan terang-terangan saya juga berani menampakkan wajah saya, meskipun para penghujat itu tidak menampakkan wajahnya ya, tapi channelnya juga kelihatan. Biar ini menjadi tugas para ST-nya, teman-teman ST dimanapun berada ya. Jadi saya ingin video ini bisa menyebar, jadi agar ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun ya, bagi siapapun tanpa kecuali. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu kan. Sekarang coba ini, jadi nah ini channelnya ya, Our Life Muslim Channel ya. Jadi di sini dia menjelaskan ini hasil Disabilu Taubah, ngaji Disabilu Taubah kebanyakan dangdutan. Itu yang pertama. Jadi dia mengatakan Disabilu Taubah itu hanya dangdutan. Ini yang menjadi saya itu nggak terima gitu ya. Karena apa? Dia itu nggak tahu, nggak pernah ikut ke sana ya. Dia hanya mengambil video sepotong-sepotong pas ada acara ini, dan video-video yang pas acara-acara yang lain tidak ditampilkan, tidak ditayangkan. Ini namanya berat sebelah ya. Makanya saya ajak, ayo ke sini, kita ngopi bareng, kita berdiskusi ya. Apa yang menurut kamu benar, apa yang menurut kamu salah, ayo ke sini. Jangan tiba-tiba kamu menghujat. Di sini justru ada lagi yang kedua, justru mengatakan bahwa Harlah Sabilu Taubah penuh dengan kemaksiatan. Nah, ini kurang ajar banget ini ya. Ini sangat-sangat keterlaluan gitu ya. Ini sangat-sangat, ya sebenarnya nggak masalah sih, sebenarnya mau dihujat mau di apa itu nggak masalah. Gus Idam juga nggak mas, tapi ya kan kita tahu jamaah dari ST itu orangnya beragam ya kan. Nah ini yang dikhawatirkan, ini nanti akan mempengaruhi ke para jamaah yang baru jadi mu'alaf, baru masih belajar ngaji ya, baru masih belajar untuk belajar berbuat baik ya kan. Sudah dikatakan seperti ini gitu. Ini yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi mental-mental para jamaah yang masih awam. Itu kita tahu kan seperti itu. Makanya ini harus diselesaikan gitu. Jadi biar nanti orang kedepannya ya tidak ada orang-orang yang seenak ugelnya mau ngomong gitu. Ya memang ini kita bebas mau ngomong apa, tapi ya jangan sampai menjatuhkan orang lain, menjatuhkan. Nah ini menghujat, menjatuhkan, menfitnah, iya kan? Nah, itu katanya di Disabilu Taubah. Coba teman-teman tahu nggak? Ini saya kasih tahu ya, pada saat acara apa sih pas Bagus ngangkat ini? Selama harlah ya, selama harlah itu kan ada pembatas besi ya kan, ada pembatas besi ya. Nah itu pun ya, kalau nggak percaya lihat di videonya, ada sampai Mas Bagus itu ya, ada sepasang muda-mudi cewek cowok gitu ya, ditanya ini siapa, temen. Oke kalau temen nanti sekarang dipisah, nanti setelah acara selesai pulang bareng, telepon-teleponan, dicari di mana janjian gitu. Nggak mau dijunjung di tempat, dipindah sampai lompat pagar besi. Hal-hal seperti itu loh, apa nggak dipikir sama mereka, tiba-tiba menghujat seperti ini kan salah satu bagian
proses dari bagaimana mendidik menjadi remaja yang baik. Itu loh. Mereka masih anak-anak, ke sana ke Sabilu Taubah sama temennya cewek dan cewek, ya kan? Saya duduk bareng. Karena memang ini tempatnya, karena memang bukan suami istri, itu dipisah gitu loh ya. Nah itu loh, para panitia itu loh berusaha dengan keras memisahkan, berusaha semaksimal mungkin gitu. Kalau nanti masih ada kekeluaran pasti wajar lah, itu namanya kebocoran, ya kan? Pastilah tidak mungkin mau ngatur orang berapa ribu orang itu kan. Itu hanya mampu ya minimal meminimalisir lah, nggak semuanya dibiarkan gitu loh. Itu salah satu upaya ya, salah satu upaya pencegahan hal-hal yang negatif gitu kan. Hal-hal yang seperti ini diangkat gitu loh. Jangan tiba-tiba yang diangkat, ngaji di Sabilu Taubah hanya dapat dangdutan, kesana hanya tiduran, itu di judulnya seperti itu. Kamu kalau memang benar seperti itu, kamu kesinilah, kamu lihat sendiri pada saat rutinan, pada saat malam Jumat. Coba apa yang dibaca sama Gus Idam, coba apa yang dibaca para jamaah di sini, kamu akan tahu. Jangan terus mengucap harlah ajang kemaksiatan. Lah kamu masa bersolawat kayak gitu sama Azahir itu ajang masa itu kan dikatakan kemaksiatan? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kamu benar-benar malik otak kamu itu ya. Kamu akan diburu oleh para ST seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi biar menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi orang-orang yang di sana yang tidak suka sama ST. Dan saya itu sangat menyadari karena ST sekarang posisinya lagi mungkin lagi naik daun ya, dan banyak para kalangan, semua kalangan ya ini ya, semua kalangan mulai remaja, anak-anak dewasa sampai orang tua pun ikut ngaji di ST gitu lah. Dan ini jangan dikotori, jangan kamu hujat. Kalau kamu tidak suka ya sudah, diam saja. Intinya seperti itu. Gus Idam pun juga tidak pernah kok menjatuhkan siapa-siapa, nggak pernah menjatuhkan orang lain. Lakum dinukum waliyadi, agamamu agamaku, agamaku. Urusan kamu, urusan saya gitu loh. Jangan sampai ini membawa nama majelis ya. Dan ini akan kita gaungkan selama dari beberapa hari ini. Dan saya akan menjadi tameng garda terdepan untuk menghalau ini semua. Jadi ini memang perlu kita berantas. Jadi biar apa? Biar ya tidak akan ada lagi yang seperti ini. Jadi perjuangan ST itu tidak sembarangan ya. Coba lihat pada saat rutinan para satgas, capeknya bagaimana ya. Ngatur parkir, ngatur ini, ngatur jamaah, itu loh susahnya nggak main-main. Kalau capeknya itu nggak main-main. Tiba-tiba hanya dengan kata-kata di ST itu tempat kemaksiatan, ajang kemaksiatan. Apa kamu seperti itu? Ayo kamu datang ke sini ya. Datang ke sini ngopi, apa maksudmu, apa tujuan kamu, enak kan? Jangan asal ngomong, tidak tahu fakta, tidak tahu bukti, asal jeplak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tak sambil ngopi dulu ya boleh ya. Apa? Karena hal-hal seperti ini kalau kita biarkan, ini nanti akan muncul lagi orang yang suka menghasut gitu loh. Suka menghasut, suka mengadu domba, suka menfitnah. Tidak menghargai perjuangan si yang punya majelis, iya kan? Perjuangannya Gus Idam dari nol merintis dari 7 orang sampai menjadi puluhan ribu, itu nggak dilihat gitu kan. Nggak dilihat sama sekali. Ini perlu kita garis bawahi, perlu kita jelaskan ya. Dari awal dulu Gus Idam itu tidak pernah ngundang para artis untuk datang ke Sabilu Taubah. Mereka datang ke sini itu untuk ngaji ya. Ingin cari barokah, mosok kayak gitu salah. Gitu loh. Itu yang perlu kita jelaskan. Biar tidak terjadi timbul fitnah, kamu tidak mengucap, tidak tahu apa-apa, tidak tahu sejarah, tidak pernah ke sini ya. Tidak pernah melihat seperti apa toh pengajian, seperti apa toh rutinan di Sabilu Taubah. Coba kamu malam Jumat ke sini, lihatlah para jamaah. Biar tahu, biar tidak asal jeplak saja. Itu yang perlu kita
luruskan gitu. Dan kemarin juga pada saat konsernya siapa apa mereka para emak-emak itu juga berjoget sambil mabuk-mabukan? Enggak ada yang mabuk sama sekali, ya kan? Itu katanya berdangdut teriak bermaksiat, ajang kemaksiatan. Itu lo ngelihatnya dari mana? Jadi orang itu jangan sok suci, ya. Nah, dan Gus Idam itu ini yang disukai oleh para jamaah itu karena apa? Karena Gus Idam itu mampu merangkul semua kalangan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Maaf ya, sebelumnya saya itu mendewa-dewakan Gus Idam, enggak. Tapi ini fakta dan ini kenyataan ya. Semua kalangan dari lapisan masyarakat itu diakomodasi oleh beliau. Semua tanpa kecuali, entah itu kamu pemabuk, entah itu kamu pemain narkoba, entah itu kamu garangan apa, semua tanpa kecuali dirangkul. Tidak ada yang larang. Kalau memang itu dilarang dari depan, pada saat masuk Satgas itu pasti sudah tidak dilarang. Kamu mabuk ya, tidak boleh masuk. Ternyata enggak. Ini padahal datang ke pondok, datang ke majelis, datang ke tempat pengajian, enggak dilarang. Karena prinsip beliau berbeda dengan orang lain. Beliau ingin menyadarkan, ingin merangkul semua orang ya, mendidik menjadi baik, belajar menjadi yang terbaik gitu. Bukan orang yang sudah baik. Ini yang dirangkul ini orang-orang yang belum baik ya, masih belajar baik. Ada mantan pemabuk, ada yang masih mabuk, ada yang purel, ada yang mantan purel. Semua lo ditampung, dikumpulkan oleh Gus Idam ya. Ini perlu digarisbawahi dan ini tidak mudah. Tidak mudah mengakomodasi, mencampurkan orang-orang ya, mencampurkan para jamaah yang berbeda-beda seperti ini itu menjadi satu, itu tidak mudah. Nah, ini perlu dipahami. Perlu dipahami dan perlu diketahui. Lihatlah di dalam sini itu seperti apa, ya kan? Makanya dari kemarin pun juga banyak yang ngomong, loh ini harlah kok seperti ini. Ada ungu, ada after scene ya, terus ada leto, terus kenapa? Dan beliau Gus Idam menyatakan pokoknya selama harlah ini adalah untuk para jamaah ST-nya semuanya. Ayo bersenang-senanglah selama harlah kita nikmati bersama-sama. Karena Gus Idam tahu jamaahnya itu bukan dari satu golongan gitu loh. Dari satu golongan itu maksudnya bukan dari golongan sing alim-alim tukang ngaji jelkutuk, bukan. Itu loh ya. Dari golongannya itu ada sing anak muda sukanya masih nyanyi, sukanya joget-joget kayak gitu kan. Nah, itu makanya dikasih hiburan gitu kan. Dikasih hiburan, terus ada sholawatannya juga dengan mendatangkan Habib itu, dengan mendatangkan Az-Zahir itu kan. Nah, itu kan jadi kan nggak murni semuanya dangdutan, semuanya joget-joget, enggak. Dan perlu diketahui pada saat tampil ungu pun bertampilan agamis gitu loh ya. Di mana kalian lihat ungu pakai kopiah ya, dan personilnya pakai kopiah ya, konser pakai kopiah dengan lagu religi. Terus ya boleh memikir ya, di mana itu hanya di ST-nya gitu loh. Itu seharusnya dipikir sebelum ngomong, sebelum menghujat, ajang kemaksiatan dilihat dulu gitu loh. Jangan tiba-tiba majelis sebesar ini ya, orang-orang seperti ini dikatakan ajang kemaksiatan. Itu kamu kualat lato-latomu iso ilang kapok ngemalaan. Dan ingat kamu akan diburu oleh ST seluruh dunia kamu mungkin ya nanti. Ini kalau kita biarkan, bukan kita terus kita emosi kita gini, enggak, tapi ini adalah untuk efek jerak gitu lah. Tujuannya kita juga mendidik menjadi yang baik. Jangan biar kita enggak terus mereka enggak semena-mena, terus kita diinjak-injak mau diam saja, ya enggak ya, kita enggak akan tinggal diam. Memberikan efek jerak biar kamu enggak semena-mena.
Loh, ini majelis Estengel itu bukan majelis biasa, bukan majelis kecil dengan jamaah 100.000, dengan jamaah 50.000, apa itu dikatakan jamaah kecil? Bukan sepele Estengel itu, gitu loh ya. Sekali pasukan Gus Hitam bilang grek, buyar semuanya, gitu kan? Itu. Gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, pada saat roan kerja bakti itu tanpa diperintah, tanpa dibayar. Oke, besok roan itu berapa orang yang datang ya kan? Dan itu bukan orang biasa loh, boleh. Bukan orang biasa yang ikut roan itu loh ya. Itu yang perlu kita garis bawahi di sini itu kan. Karena mereka itu biar tidak semena-mena ngomong sak jeplake udele dhewe ya kan. Dilihat dulu lah faktanya. Di mana sih majelis taklim Sabilul Toobah itu seperti apa? Ya kan? Gusnya seperti apa? Jamaahnya seperti apa? Sholatnya pada saat jamaah maghrib seperti apa? Itu kan dilihat dulu. Jadi biar nanti tidak asal nuduh gitu kan, tidak asal fitnah. Saya itu kasihannya yang sama yang jamaah yang masih baru-baru ini kan, takutnya nanti kena terkontaminasi dengan omongan-omongan yang enggak seharusnya, kan itu. Karena banyak banget di jamaah di Estengel itu yang masih baru, masih awam, masih belajar ngaji misalnya, ya kan, masih belajar sholat. Kadang sholat 5 waktu aja masih 1 kali, 1 hari masih 2 kali. Tapi itu kan sudah baik menurut Gus Hitam, itu baik daripada ndak sama sekali. Kalau ndak tanya sama Gus Bah itu juga lebih baik daripada enggak sama sekali. Mending kamu sudah sholat, namanya juga masih belajar menuju ke jalan yang lurus, menuju ke jalan yang baik. Itu harus diluruskan gitu. Kita nggak terus kita dihina, difitnah, kita tinggal diam. Nggak bisa seperti itu. Ini harus diberikan efek jerah biar nantinya tidak akan muncul channel-channel yang seperti ini yang menghujat seperti ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Dan ayo kita bersama-sama ya para Estengel. Kita berharap mudah-mudahan hal ini juga tidak akan terulang kembali. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan channel Our Life Muslim ya, namanya Our Life Muslim channel ya. Silahkan dicari pada teman-teman semuanya para Estengel dimanapun berada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sehat, salam paras, salam seduluran. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.